Identitas mahasiswa berdasarkan kampusnya. Kalau dari fashion nih, yang paling gampang UIN, kemana-mana pakai sarung. Pakai sarung. Berarti nek wis kira-kira ki mahasiswa nganggo sarung, oh cah UIN iki. Nek ora nang coffee shop nawang sarungan, cah UIN. Ya walaupun iso wae iku Gus Baha ya, tapi jangan termakan stigma Jogja murah. Sangune kudu akeh. Nek bapakmu ngomong dhisik aku kuliah nang Jogja murah. Dhisik, Pak. Dhisik, Pak. Iku zaman Hamengkubuwono siji kuwi. Kita lagi apa? Nyakro. Anjay. Oke. Sekarang hari ini kita tidak kebetulan kehadiran seseorang yang bisa hadir pada kesempatan sore hari ini karena dengan demikian kita bisa menghadirkan Mas L. Betul. Tepuk tangan dong buat Mas L. Ya, sebuah ini ya. Sebuah kebanggaan ya. Ini bahagia sekali kita bisa mengundang anak dari Ahmad Dhani. Betul. Betul ya? Betul sekali. Iya, betul. Iya. Mas L ini. Jadi kapan nyusul Al? Betul. Jam 9 lah. Jam 9. Masih babak belum enggak Mas ini? Habis tinju? Enggak, babak Udah kedua. lama. Oh, udah lama. Lama banget tuh. Udah lama. Maaf. Pertanyaanku pertama satu Mas L. Satu. HP-nya jenengan tuh berapa? Satu. Dibuang-buang terus tuh kenapa? Cuma nggak nonton kontennya pasti. Cuma sekali dibuang Mas. Enggak sering aku lihat. Dua kali. 2 kali ya? Masa sih Lupa enggak aku. lah? Enggak lebih. Enggak Aku sering kok lihat. gimmick itu cuma beberapa kali tok. Oh iya. Berarti adalah HP-nya lebih dari 5 adalah. HP-nya lebih dari 5 ada. Tak saranin beli dummy aja Mas. Jadi kalau dibanting-banting enggak apa-apa. Masuk akal. Iya. Berapaan sih? Wah, nanti bisa cek di ya. Oke. Jadi Mas El ini adalah seorang konten kreator yang sering banget membahas mengenai culture mahasiswa. Culture mahasiswa lagi. Culture. Kita kedatangan culture. ini ya salah satu punggawa culture Iya. di Jogja. Punggawa culture. Punggawa culture. Iya, kemarin culture dari Joksel. Iya. Terus culture bahasa Inggris. Sekarang culture-nya apa mau? Apa? Belum bangun dia kurasa. Culture-nya mahasiswa. Iya. Mas El, coba tolong dibuka dengan apa ya pertanyaannya ya? Ini identitas mahasiswa berdasarkan kampusnya. Identitas mahasiswa berdasarkan kampusnya. Jadi kamu bisa nggak membedakan mahasiswa itu membedakan mahasiswa mana berdasarkan fashion yang dia pakai? Bisa. Kalau dari fashion nih, yang paling gampang dicirikan. Oke. Ini di Jogja ya, kampus Jogja aja, kampus kampus Jogja. Oke. Yang paling gampang UIN. UIN gimana? UIN gimana nih? Menarik nih bro. UIN gimana? Uyu. UIN tuh paling gampang adalah kemana-mana pakai sarung. Pakai sarung. Oke. Aku rambayake sih. Iya. Tapi serius itu? Kebanyakan. Oke. Kemana-mana pakai sarung. Berarti nek wis kira-kira ki mahasiswa nganggo sarung, oh cah UIN iki. Betul. Iya. Nek ora nang coffee shop nawang sarungan, cah UIN. Cah UIN ya, coffee shop sarungan Ya walaupun iso wae iku Gus Baha ya, tapi kemungkinan besarnya cah UIN. Karena probabilitas kita ketemu Gus Baha di coffee shop tuh lebih kecil. Yes. Iya kan? Makanya. Lebih besar ketemu sama anak UIN. Anak UIN. Oke, UIN sarungan. Next. Mana lagi yang gampang dititeni ngono? Gampang dititeni. Maba UPN. Maba UPN. Maba. Gimana? Stylenya gimana? Stylenya sudah pasti rambut pelontos. Rambut blondos. Iya. Oh ya, Pelontos. dia kalau ospek itu harus dipelontos ya. Betul. Oh, kalau mahasiswa isi apa? Cacah nyaran isi unyu-unyu ngono kae pelontos. Oh, mahasiswa UPN. Wah, Jadi gini maba berarti- UPN. Aku emang Maba UPN. Maba Fix. UPN. Oh, aku maba Fix. UPN loh. Oh. Fix maba UPN. Oke, Next selanjutnya. Tapi pakaiannya enggak UPN. Nah, kalau pakaian UPN Kenapa? gimana? Pakaian UPN ini seperti pakaian anak magang Alfamart. Atas putih, bawah hitam. Hitam putih ya. Itu cukup lama itu. Katanya ada beberapa semester gitu. Oh, apa? Iya, Pakainya hitam putih. Diharuskan Keren, itu. bro. Monokrom. Aku wedine nek ketuker kuwi lho. Ora nek mlebu ning Alfamart ngono to. Engko wedine
Mas, kamu shiftnya sekarang toh gitu loh. Masalah ya. Masuk akal. gitu. Iya enggak toh? Masalah iya itu. toh. Masuk akal. Begitu mlebu asrama, oh yang mau training ya. Repot. Orang Mbak meh tuku jajan. Repot. Next. UNY. UNY. Ah, Oke. UNY jurusan olahraga. Spesifik bro. Spesifik ya. Supaya tadi kan UNY jurusan olahraga. Gimana stylenya? Sudah pasti akan memakai jersey kampus, jersey kelas. kampus. Bertuliskan UNY. Wih, jersey UNY. pasti, Oke. pasti. Iya, jersey UNY. Wih, berarti apa? Fakultasnya apa? Fakultas olahraga. Dan- FIK. FIKK. Fkor, Pak, Fkor. Aku lupa. Apal aku. Ah, itulah pokoknya ya. Ada sih. Lupa aku. Komen guys. Apa namanya? Aku lupa. Terus next mana lagi? Next, mungkin ini agak hampir banyak yang gini. UII. Oke, UII. Oke, ada apa? Iki menarik ki UII. Coba ya. UII. UII gimana stylenya? UII yang cowok style Starboy. Starboy. Oke. Kaos oversize. Biasanya kalau nongkrong celana pendek atau celana panjang tapi gombrong. Oh, baggy jeans, baggy Skena banget ya. Skena banget. Skena mentok. Oke, nek wedoke piye? Nah, wedoke di dalam kampus pasti hijaban ya. Oke. Di luar kampus lepas hijab dan rambut dicat warna merah. Kai. Dia dari tadi diam-diam mau menjawab itu sih. Iya. Sebenarnya dia tuh ketar-ketir gara-gara itu. Iya. Ada lagi nggak yang bisa dititeni ngono kuwi? Paling ger. Ngendi ya? Amikom kali ya. Amikom. Oke. Amikom. Tempatnya tempat kuliah orang berdasi katanya. Yes. Oke. Amikom. Gimana style anak-anak Amikom? Cosplay Naruto. Wibu, kebanyakan wibu. Iya sih, iya. Bener. Iya. Oke. Amikom punya wi. Amikom itu cuman punya Amikom gitu. Betul. Yes. Kapan lagi bro? Tapi Amikom mirip UGM loh mas. Kenapa Contoh itu? kenapa? Ini apa? Alma mater. Oh iya, Jas warnanya. alma maternya warna coklat. Coklat muda itu, Krim krem gitu loh mas. gitu. Mirip. Jadi nek misalnya kue ndelok wis kok ya sekilo 2 kilo, kuwi tau ge mau. Bul terak Amikom. Dicerai Amikom. Iya. Nek dicerai bau bawang Amikom. Wibu karena wibu. Oh iya. Nggak Semuanya. semua. Kebanyakan. Oke. Kebanyakan. Nah, ngomong-ngomong mengenai apa namanya? Mahasiswa-mahasiswa di Jogja nih. Oke. Iya kan? Sekarang itu baru rame yang namanya Kos LV. Nah, ini ada artikel nih. LV. Ya kan? Las Vegas. Las Vegas. Oh bukan Elvi Sukaisi. Oh, beda. Lanjut nek kuwi bro, beda bro. Beda. Oke, nah ini pengalaman tinggal di Kos LV Jogja dan melihat langsung mahasiswa rela membayar mahal demi maksiat dan kebebasan. Astagfirullah. Statement ini loh yang tak tunggu gitu loh. Astagfirullah. Apakah memang kamu sekarang melihat itu banyak anak-anak mahasiswa itu tuh pada seneng ngekos di Kos LV bro? Betul. Atau mungkin kamu bisa menjelaskan dulu mungkin Kos LV itu seperti apa gitu? Ya, buat yang belum tahu kos LV itu adalah kos yang kamu bebas membawa siapapun ke dalam kamarmu. Oke. Membawa pasanganmu. Pasangan ya? Pasangan ya? Entah itu sejenis atau lain jenis. Ya kae. Urusanmu itu. Iya. Membawa Jokowi ke dalam kamarmu. Kenapa Jokowi? Iya, tapi enggak konsepnya bebas. Iya, bebas kan? sih. Tapi kenapa Jokowi gitu loh? Ya kan bebas mas. Mangga Iya sih. Jokowi ya apa-apa. Iya. Enaknya misalnya gue Mulyono ya oleh berarti ya. Ya ora apa-apa. Iya. Kaduan. Betul, Bebas iku. Sebebas itu ya. Sebebas itu. Intinya adalah sakarepmu, Yes. apa ngono ya. Oke. Apa wae apa penting bayar ngono ya. Betul. Tapi menurutmu kenapa kan maksudnya Kos LV itu sekarang banyak yang eksklusif? Betul. Maksudnya larang-larang bro, 1 juta, 2 juta gitu kan. Oke. Tapi menurutmu kenapa mahasiswa itu rela membayar mahal untuk bisa tinggal di Kos LV? Tapi Menurutmu kenapa nih? sebenarnya nah masalah harga kan masalah fasilitas ya. Oh ya, oke. Nah mungkin sebenarnya saya dicari ikune sih. Faktor Kebebasan. kedua nih iku.
Fasilitasnya. Oh, fasilitas. Fasilitas. Pertama tetap kebebasan. Jelas. Oh, fasilitas itu nomor 2 ya. Nomor 2. Oh iya, kebebasan nomor pertama. Ya tetap lagian ngapa golek kos bebas tapi kamar kosongan kan? Iya. Kuwi. Maksudnya kan nek misalnya wis lengkap ngono kuwi wis garit mlebu Yes, ya kan. Oke. Tapi sih aku berpikir positif itu kan karena mereka kan orang-orang yang sangat aktif dalam organisasi. Oke. Biasanya kayak gitu. Jadi mereka tuh pasti memilih kos LV supaya nggak ada jam malamnya. Oh. Gitu. Dan juga kalau misalnya ada garapan-garapan dari event-event kamu gowo-gowo wae wis benak. Iya, biasanya kalau misalkan udah cowok cewek masuk ke kos LV, biasanya belajar bareng, Bro. Oh iya betul. Pasti, sudah pasti. Iya kan? Sudah pasti. Biasanya belajar bareng. Gak mungkin yang lain. Iya, itu udah pasti fokus banget tuh. Iya. Fokus Ya banget belajar. senakal main Uno. Main Uno ya. Betul. Main Terus Uno ya. Iya. mentok paling nakal iku. Paling mentok nakal ya. Iya. Biasanya sing lumrah-lumrah ya ndelok algoritma TikTok, Iku, ngono biasanya lumrah, gitu. iya. Gitu-gitu Mas sekarang. Digital Iya marketing. sih. Betul. Aku sih positive thinking ya. Positive thinking. Nyatane ngono kuwi kok. Cen. Memang nyatanya kayak gitu Nyatane ya. ngono, Iya, nyatane iya, ngono. iya. Tempat kos LV yang sorry daerah yang banyak kos LV-nya mana, Bro? Harusnya kalian sudah tahu ya. Enggak. Orang Nggak ngerti tahu, ya, ini kan nggak kita tahu. nggak tahu kan kamu kan lebih culture ke mahasiswa gitu loh. Ini sih berdasarkan observasi gue Berdasarkan observasi di mana? di Seturan. Seturan. Iya. Memang Seturan tuh banyak kos LV-nya. Banyak. Selain banyak toko parfum, banyak toko Parfum refill. Banyak toko jersey. banyak toko Oh iya, jersey, betul. Nah, pinggir selokannya kayak Bro. Oke. Jersey kayak. Selain Iya. parfum refill, Jersey, Happy Papi. Nah, ada kos LV di LV. dalamnya. Iya. Ada nggak yang mulai menyaingi Seturan sebagai pemegang mahkota kos LV terbanyak gitu? Sepenglihatanku sih sepertinya condong catur ya. Condong catur ya? Iya enggak sih? Oh iya. Tapi kalau condong catur tuh dia tuh mahasiswa mana biasanya? Kalau Seturan kan banyak nih memang kampus di Seturan tuh kan banyak. Ya. Ya kan dari kampus-kampus yang oke sampai kampus-kampus indie kan banyak. Ya kan? Nah, di condong catur itu larinya tuh para mahasiswa mana biasanya? Cukup random sebenarnya. Cukup random. UPN juga kan Oh iya, Deng, masuk dekat nyebrang ya. toh. Ya, Iya sih. dekat. UGM UN-nya Ada cukup juga? banyak. Oh. Ada aja kan nggak terlalu jauh Mas. Betul. Amikom, Mucerak Batu. Ya. Tapi ada lagi kalau misalkan di daerah-daerah UGM, UNY ini biasanya lebih dekat itu ke Pogung, Bro. Pogung betul. Ha. Iya, Terus sekarang udah mulai terjamah itu kayaknya tuh. Iya, itu juga adalah kos LV itu udah mulai bermunculan. Tapi pasti harganya mahal-mahal. Mahal-mahal ya di Pogung. Karena kan termasuk tengah kota toh, pusat. Sama kan itu hitungannya kan wahana atau Mas nek malam labirin. Nah, Itu yang dicari Iya, esensinya. betul. Jadi memang pertama kali aku masuk Pogung itu tidak bisa keluar, Bro. Betul. Nggak Sama. bisa keluar, Bro. Aku juga Asli kayak kan? gitu. Awalnya lewat mana, pulangnya tuh gak lewat situ. Tidak gitu. bisa lewat situ karena memang tidak bisa dipolakan. Betul. Pogung ini tidak bisa dipolakan. Jadi Betul. kalau biasanya kita ke suatu daerah itu kan bisa di logika. Iya. Ya kan? Oh, ini aku kalau lurus, belok kanan lagi, balik. Kan Iya. bisa gitu lah. Kudune ngono. Nek Pogung ora, Bro. Ah. Raiso. Gak iso. Raiso, Akeh Bro. portalan. Akeh portalan Akeh barang, portalan. iya. Eh, Akeh portalan. GPS wis ra iso nalar. Ra iso. Iya. Kudu nggawa global. Saking angele tenan. Lah wawi sana. Kata GPS menyerah sih ning ngono. Menyerah Mas, aku tahu mubeng-mubeng ning ngono saka jam 8 tuh jam 09 wis jam dhewe wi. Padahal yo nek wis ngerti ki yo gampang lho kayak cerak ya Allah. Padahal di Pogung itu ada salah satu warmindo yang legendaris, Bro. Oh, di mana itu? Palem Kuning namanya. Palem Kuning. Palem Kuning. Wow. Ya, itu dulu burjonan legendaris di situ memang. Banyak anak-anak UGM yang di situlah gitu. Lahir di situ ya. Tapi Pogung ya kebanyakan UGM toh. Ya, Pogung kebanyakan UGM gitu. Terakhir aku tahu di Pogung tuh masih ada kos harga 500.000, masih ada. Itu kamar mandi dalam, tidurnya di luar. Oh, apik kuwi. Iya. Awar jangkrik ngono ya. Itu kan konsepnya emang menyatu ke alam. Iya, menyatu ke alam. Oh, itu gitu. konsep baru itu. Iya, Kamar iya, mandi iya, dalam, iya, tidur iya. di luar. Tapi ada fenomena lain lagi, Wil. Apa itu? Selain Apa nih? kos LV yang mulai ramai di Jogja nih. Oke. Ada fenomena baru nih. Katanya mahasiswa Jogja itu banyak yang kuliah sambil kerja. Oh, 43% jadi wirausahawan. ya. Gitu. Menurutmu, Bro L,
Kenapa mahasiswa Jogja tuh akhirnya banyak yang sambil kerja? Apakah uang untuk bayar kos LV-nya itu kurang gitu? Tapi saya ini sebenarnya jadi wirausahawan apa sambil kerja? Jadi harusnya beda toh. Iya enggak sih? Ada yang nyambi kerja, ada yang jadi wirausaha ngono kan. ya, tuh. Lebih dari 25 responden itu mereka mengaku mereka sambil kerja. Dari 25 itu 43%-nya itu wirausaha. Gitu kira-kira. Gitu. Wih. Mungkin ya karena itu siji nggo bayar kos ya. Bayar kos. Oke. Tapi apakah yang kamu juga pendatang ya kan? Kamu kan juga pendatang. Apakah begitu kamu masuk Jogja itu kamu merasakan bahwasannya ekosistem di Jogja itu mendukung kita untuk bisa berkarya atau entah itu jadi wirausaha ataupun bekerja gitu? Apakah kamu merasakan hal seperti itu? Betul, sangat ya. Sangat. Kenapa? Yang kamu rasakan apa waktu itu? Gampang nyari relasi. Oke. Apakah budaya tolong menolongnya itu kuat atau gimana sebetulnya? Sepengalamanku sih cukup kuat ya. Cukup kuat ya. Sangat. Tapi memang Jogja itu cukup komunal kan. Maksudnya kayak, ya kan. Maksudnya komunitas itu banyak di Jogja ya kan. Jadi kita tuh kumpul di sini tuh dadi duwe akeh kanca, ya kan. Dibantuin. Begitu. Iya sih betul. Tapi kalau kamu memandang untuk mahasiswa yang semasa kuliah itu cuman kupu-kupu gitu, gimana? Kuliah pulang gitu. Menurutmu gimana? Tergantung tujuannya dia. Oke. Misal tujuannya ya katakanlah kerja kantoran, sebenarnya nggak masalah sih kupu-kupu. Nggak masalah ya. Oke, berarti nggak ada yang salah sama kamu, Wil. Ya. Nggak ada yang salah sama kamu. Karena dia kan kebetulan juga kayak gitu. Sebelum jadi kupu-kupu dia jadi ulet memang. Betul, Mas. Aku kan kuliah di Amsterdam sana, Mas. Di Amsterdam. Iya. Nah, apalagi tadi kan aku habis dari sana, Mas, sebenarnya. Cuma di calling. Pantes suwe banget. Oh iya, syuting ngono. Aku sini gini bos ngono to. Iya. Tapi bagaimana pengalamanmu? Maksudnya kan kamu bisa ngerasain perbedaan antara kuliah di Amsterdam sama tinggal di Jogja gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sana jauh lebih dingin. Jauh lebih dingin ya. Suhunya berapa di sana? Suhunya berapa ya? Ya 10 mdpl. Satuan suhu bukan mdpl. Derajat Celcius. Oh, derajat 10. Ning ngono ki raning motor ngono raning, Mas. Jadi apa? Boot. Kapal lho, kapal. Ora level, Bro. Kapal ning jalan raya kapal. Oh ya ora ning kali. Kali ya. Ning kali, Bos. Ora ning sejarah ngene nggo mlaku ae dalan-dalan ngene. Nek kapal angel. Slogan Mataram tok ngono. Wow, angel. Kayak musim kemarau surut, Bro. Iso, Bro. Ujungnya sempit meneh. Iya. Itu perbedaan yang signifikan tuh itu, Mas. Iya, aku ada pertanyaan buat El. Apa namanya gegar budaya yang kamu rasakan begitu kamu dari Pekalongan ya aslinya ya? Yes. Dari Pekalongan terus merantau ke Jogja. Apa budaya yang kamu kaget gitu dari Jogja? Apa ya? Cukup sering nongkrong mungkin. Cukup sering itu nongkrong. Salah satunya. Kehidupan malamnya gitu apa gimana? Yes, kehidupan malam lebih aktif ya. Lebih aktif di ya. Jogja. Jogja tidak pernah tidur. Oh iya. Ya termasuk tadi gampang menemui orang-orang yang sefrekuensi. Misal mau berkarya atau Iya. Pekalongan susah, Pak. Oh, Pekalongan susah ya? Susah. Oh. Di sini wong main slot. Posok. Tapi kan kota batik. Ya kota batik. Kota Citar. Lawas banget kuwi. Ngerti ra kowe, Mas? Ngerti aku. Ya Allah, Mas, kowe angkatan suwi mosok ngerti ki. Lah ya aku ora ngerti. PB, Bro, PB. Oh. Point blank. Oh iya. Main di Citar wong Pekalongan. Kowe kayaknya ya mbien usahane ngono bareng, Mas. Ora pernah. Oke, ora. Emang gitu ya? Stereotip itu kah kota Pekalongan gitu sampai dibilangnya Citar saka Pekalongan nih ngono kuwi. Dulu tuh iya maraknya dari sana. Citar-citar wis paling ampuh saka kono, soalnya yang lain ke band. Betul.
Oh. Tapi aku baru tahu itu pun setelah di Jogja loh. Oh iya. Iya sumpah. Wah, kurang melek itu. Karena aku nggak terlalu main game tau. Oke. Ternyata terkenal cheater-cheater. Oke. Nah ini nih ada artikel selanjutnya Will. Oke. Silakan dibacakan Will. Ya. Biaya hidup mahasiswa di DIY 2,96 juta. Pemda masih wajar. Ya. Nah pertanyaanku ke Mas El dulu. Ini kan kalau misalkan ya biaya hidup mahasiswa di DIY itu 2,9 juta. Iya. Ini kan luwih dhuwur mbangane UMR. Iya. Iya kan? Maksudnya iya kan? Iya. UMR kita 2,4. Iya. 2,4 kalau ada kalau nggak salah ada yang 2,6 lah. Ya 2,2 setengah lah intinya Ya, gitu 25 lah. Ya 2,5 lah. Nah, ternyata tuh biaya hidup mahasiswanya tuh lebih tinggi gitu. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama waktu menjadi mahasiswa? Betul, itu salah satu gegar budaya juga itu. Kenapa? Kan banyak yang bilang Jogja murah. Betul, banyak Setelah- stigma itu masih stigma banyak. itu masih- Ya. Ternyata sampai sini mahal-mahal, Bos. Baik. Nah, ditambah dengan upahnya segitu, jadi Menangis. kerasa mahal itu loh, menangis. Iya sih, betul sih. Karena memang perasaanku ki jane ya sayur kuwi ning kene karo ning Jakarta ya padha wae regane. Padha wae. Iya toh. Waduh. Sayur ki ya regane padha wae. Waduh. Terus regondok per kilo, lego beras per kilo ya padha wae lho. Waduh. Tapi kok UMR beda ya? Gua iya. Nah, berarti kan kalau misalkan ya biaya hidup di Jogja itu sampai dengan 2,9. Berarti kan kiriman saka wong tuane kuwi sing dong merantau ning kene iki luwih gedhe mbangane UMR, Bro. Baru kuwi dhek lulus, baru kuwi kerja ning Jogja UMR luwih cilik mbangane kiriman sak durunge, Bro. Tapi belum tentu, kan tadi Oke. 46% sambil kerja gitu. Oh, Jadi, benar. double berarti penghasilannya. akhirnya double. dari orang tua penghasilannya. ke Iya, diupah. iya. Betul berarti. Walaupun Betul. kebanyakan mahasiswa yang sambil kerja gajinya sithik ya. Ya maksudnya kan setidaknya terjawab kenapa itu pada nyambi kerja. Apa yang di ini toh? Apa namanya? Apa? Tisop gitu. Iya kan biasanya yang di tisop itu kan dia underpaid gitu. Emang iya. Katanya sih gitu. Ini tisop lo ya, tisop lo. Ini kenapa jadi gini sih kayak podcastnya? Pertama kali lu gak pernah kayak gitu. Jadi kayak gini banget. Kita takut-takut Gitu ya. Tisap ngomongnya pelan-pelan. Iya, Gitu. Iya. Tapi waktu kamu kuliah dulu apakah kamu sambil kerja, Bro? Nggak sambil kerja sih, lebih ke punya freelance sendiri. Oh, freelance. Ya kan kerja juga. Freelance kan ya kerja ya. Freelance kerja juga berarti. Hitungannya masuk yang wirausahawan. Oh, wirausaha. wirausaha. Oke, kalau dikategorikan dalam kuadran penghasilan itu self-employee. Yes, that's right. Self-employee. Self-employee. Soal rada gaul sithik lah. Biasane ngono kuwi self-employee. Oke. Jadi selama kamu kuliah itu kamu udah mulai menghasilkan uang sendiri dari berfreelancean. That's right. Oke. Iya. Jadi akhirnya apakah itu sangat membantu kamu dalam menambah penghasilan yang hidup di Jogja itu udah nggak murah lagi itu? Enggak juga sih. Tak kira nek nambah lho, enggak juga. Lah terus ngapain kerja gitu lho? Pertanyaannya entek gue ngapa nek gue. Karena aku ora dibiayai orang tua. Oke. Ora dibiayai. Jadi urip dhewe mengusahakan Yes, sendiri. betul. Luar biasa. Oke. Nah, kalau misalkan di Amsterdam sendiri, Will, Iya. itu budayanya mahasiswanya ngapain gitu? Kalau kita biasanya kalau malam, kalau jam 9 malam itu kan di sana masih terang Mas. Jam 9 malam masih Jam terang. terang. Oke, terus Gak usah ketawa, kenapa ketawa? Ngeyel orang ini. Ya kalau di sana tuh kita jam 9 malam tuh kita masih ya main hoki gitu. main Mas. hoki. Main ya? hoki kita. Oke. Main bowling gitu sih Mas. Oh biasanya. gitu. Iya. Tapi nggak kerja, mahasiswa di sana nggak kerja. Oh enggak. Terus Ngamen apa? kita. Ngamen. Oke. Ngamen di sana dihargai Mas. Dihargai berapa? Ya lumayan lah. Lumayan lah ya, bisa buat makan. Bisa. Oh iya. Bisa. Di Amsterdam tuh makannya apa sih? Kroto. Podo wae Mas. Ya mana ya sego-sego wae karo roti. Iya. Barmindo ning kono. Wah, mungkin namanya lain ya. Apa? Coba kalau di sana Barmindo namanya apa? Wah mindah. Wah mindah. Dodolane kerupuk. Oh iya. Tapi harusnya bakal laku sih, Will. Karena kan di sana juga banyak mahasiswa Indonesia.
Oh betul. Iya gak sih? Siapa tahu itu jadi inspirasi buat aku bingung nongkrong ini tetek ning Warmindo ya. Warmindo. Bukan Warmindo, Warmindo tadi. Warmindo. Warmindo. Makanan cuma nasi goreng, nasi goreng, kerupuk, Gede. nasi goreng. Next one. Oke ya, masih nyambung. Ini nyambung banget dan ini itulah tadi kenapa kok biaya hidup di Jogja itu dikatakan udah nggak murah lagi. Ya. Karena nih nongkrong di coffee shop itu bukan sekedar tren, tapi gaya hidup mahasiswa Jogja. Betul. Betul. Apakah kamu setuju dengan statement ini? Cukup setuju. Cukup setuju ya. Mas saiki kayak neng pepatah mengatakan orang ngopi orang nafas, Bos. Orang ngopi orang Asli. nafas. Hai, enggak Orang maksudnya kenapa? Maksudnya kalau misalkan di zamanku dulu kuliah lah ya. Kita tuh biasa tuh kalau misalkan ngerjain tugas itu ya di perpustakaan tuh biasa. Pol mentok kuwi yo neng kose konco gitu. Karena belum tren coffee shop. Betul. Iya kan. Iya lagi. Sekarang tuh boring Mas di perpustakaan. Wah fokus terus ra iso karo ngudut, ra iso karo cerita-cerita curcol, Bos. Harus gitu ya. Maca. Oh, ra iso pesen maca ya. Avogadro ra iso. Tapi kan neng coffee shop, Bro. Udah neng maca shop. Iya juga sih. Tapi udah. Cuman kan saya ini lebih banyak ke coffee shop pesen maca. Apalagi ciwi-ciwi. Oh iya. Oh, soalnya kan supaya nggak sakit lambung. Oh, GERD. Oh, iya. Nanti kalau aku minum americano wewe nggak jadi belajar. Iya. Tapi kenapa menurutmu tren nongkrong atau bahkan nugas di coffee shop itu jadi naik sekarang? Kenapa? Karena menurutku ya banyak coffee shop yang Oh, misalnya sih. Tapi apa? Aku setuju, setuju aku. Setuju sih, apa statement nih? Makanya banyak coffee shop yang memfasilitasi. Itu tadi Banyak kata-kata sekali pakai. Yang kedua udah beda Iya. Artinya pun beda, Bro. Beda. Beda. Ya, banyak coffee shop yang memfasilitasi untuk tempat nyaman. Oke. Karena itu sih mungkin ya. Iya. Ada stop kontak ya, tempat duduk yang nyaman, wifi. Walaupun banyak coffee shop yang kopinya nggak enak. Wah. Oke. Rekomendasi sekarang. Rekomendasi sekarang. Aduh, berani melawan Jawa. Iya. Itu dia. Iya toh. Sekarang. Ya, buka omongan tanggung jawab. Iya, Bro. Sekarang rekomendasi coffee shop berdasarkan area kampus. Oke. Nah, berdasarkan area kampus. Oke, berdasarkan area kampus. Berdasarkan area kampus. Tadi dulu yang pertama kali di UIN. Biasanya nongkrong nanti. Tapi UIN sekarang nongkrongnya di coffee shop juga. Mahasiswa UIN. Mungkin Mandala. Mulai banyak. Tapi tidak sebanyak yang lain ya. Oh, sebanyak. Tapi kan ada lah pasti kan. Ada. Walaupun pasti. ke coffee shopnya pakai sarung. Yes, Iya sama kan? pakai jersey MU. Mana coffee shop yang jadi tempat tongkrongannya anak-anak UIN? Anak Win ya basic lah, Mato Belandongan. Oke, masih ada Mato. nggak sih Mato Belandongan? Masih. Mata kopi masih ada. Belandongan wis ra ono ya. Belandongan arti. Nek Mato masih ada. Nek Mato- Tapi apakah itu sah disebut coffee shop? Itu lebih seperti kedai kopi daripada warkop. Betul. Jualan kok. Coffee shop, toko kopi. Iya sih. Mas, Iya. nek koyo ngene ceritane tau. Nek membeda-bedakan segmentasi. Oh iya. Cuman di bahasa Inggris kan Yes. saja ya. Iya. Berarti sekarang itu payakum buah itu udah masuk coffee shop. Kok iso? Siapa tahu kalau dia jualan kopi, Masa akal sih. payakum buah tuh. Dolane Caca win high class. Oh, makanya anak Win nggak mungkin ke Payakum Buah dong. Bang Nendi. Jadi kemana? Ke Padang Arosak 3. Gak mungkin Payakum Buah, Bro. Iya. Oke, next. Misalkan mana lagi ya? UI atas gitu. Nah. UI itu banyak yang pasti ke kota kalau ini. Emang di atas nggak ada coffee shop? Dia kan pengen apa ya? Pengen peradaban. Di sana kan peradaban ya. Oh iya. agak tidak terjamah peradaban toh. Oke, kurang skena di sana. Oke. Biasanya kemana referensinya anak-anak UIN tuh? UIN lagi. UI. Mungkin coffee shop yang skena mampus sih. Skena mampus ya nih. Sudah skena pakai mampus. Skena mampus. Campus. Oke. Coffee shop Campus di Jogja. Mana? Tuh. Le Travel. Le Travel tuh yang di mana? Aku tahu yang di Jalan Solo. Aku nggak tahu.
Yang di mana? Maksudmu yang di mana? Yang Jalan Solo itu? Lampu merah kiri. Iya, tapi aduh banget ya. Nah itu kebanyakan cah Yui iki Suka touring berarti akhirnya suka itu. touring ke kota. Mencari peradaban itu tadi. Iya. Oke. Nah, maksudnya kan misalnya mereka ke atas kan mentok-mentok ya kopi Iya. Merapi toh. Sik minggir meneh iki. Kampusmu UMY. UMY. Nah, UMY cah-cahe do nongkrongin nang ndi? UMY iki nggak seperti UI yang suka ke kota. Oke. Karena menurut anak UMY kalau ke kota jauh. Jauh. Iya. Makanya ya paling seberang-seberang kampus sih. Seberang-seberang kampus Seberang ono. kampusnya ning ring road. Nganu to, Alma Ata. Ya iki nongkrongin ning Alma Ata. Ning Alma Ata. Karena pamer kampus. Oke. Tapi masa emang ada coffee shop di situ, di seberang-seberang itu ada? Banyak Mas sekarang Mas. Oh, banyak ya? Dari oke. mulai basa-basi, bento ada. Yang mulai coffee shop modern juga ada banyak. Oh iya. Tapi yang paling legend anak UMY sini sih. Kopi jahat namanya. Kopi jahat namanya. Kopi jahat. Dia kopinya sejahat apa emangnya? Sejahat mulut tetangga. Terakhir yang tengah-tengah, UGM dan UNY. Wah, UGM UNY cukup banyak ini sekitar sini. Oke. Aku paling sering menemui anak-anak UGM di Kemari Coffee. Kemari Coffee di mana? Kemari Coffee itu Jakal. Gang apa ya? Gang Eger. Gang Eger. Oh berarti masuknya masuk Yes, ke masuk. timur ya? Iya. Oh iya. CNB juga banyak. CNB CNB Jakarta. Oke. Apa sih Mas nek iki? Tapi walaupun bertetangga kayaknya beda deh tempat tongkrongannya UGM dan UNY. Beda sih. Kalau UNY lebih kemana? UNY Kopset. Kopset apa? Kopset ngarep Indomaret Point. Si. Ono Mas. Kopset. Ono. Masuk gang dia. Masuk gang. Di jalannya Indomaret Point itu? Seberangnya. Jadi naik dari arah UGM, kiri jalan sebelum lampu merah pas. Sebelum lampu merah. Dia masuk. Kopset. Kopsek itu kepanjangan apa kopsek itu? Kopi sekali. Apa ya, Bu? Kopsek tapi ya. Kopsek intinya kok kopsek lah ya. Kopsek lah pemain. Oke ya. Ada lagi nggak coffee shop yang mungkin kita nggak tahu, ya kan? Tapi ini tuh jadi hidden gemnya anak-anak mahasiswa Jogja gitu. Jadi hidden gemnya, ya iku sih Kemari Coffee itu termasuk cukup ramai mahasiswa ya. Ramai mahasiswa tapi banyak yang nggak tahu sih. Oh, Kemari Coffee itu ya. Besar tempatnya. Cukup kecil Mas. Cukup kecil. Tapi ramai mahasiswa. Ramai isinya wong laptopan. Oh, nugas-nugas ya. Iya. Oke. Mungkin sebagai penutup, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau merantau ke Jogja? Baru mau merantau ke Jogja. Baru mau menjadi mahasiswa di Jogja. Ini kan bentar lagi masuk tahun ajaran baru nih. Betul. Ya kan. Pesan-pesannya apa? Ya. Pertama, 1. tidak usah ngekos di Seturan. Ya Oke. boleh. Cuma kalau tujuannya nyari kebebasan, mending nggak usah. Oke. Salah. Betul. Nggak salah. Maksudnya tuh kan daripada boros bos, mending menghemat dulu, lulus dulu. Oke, pertama pikir-pikirlah kalau mau ngekos di Seturan. Betul. Oke, pesan kedua. Jangan termakan stigma Jogja murah. Jangan termakan stigma Jogja murah. Sangune kudu akeh. Betul. Ojo gelem di nek bapakmu ngomong dhisik aku kuliahnya Jogja murah. Dhisik, Pak. Dhisik, Pak. Oke. Saiki ora. Itu zaman Hamengkubuwono siji kuwi. Bener Pak, nek kuwi Pak, tumpakane orang vario jaran nek Iya, kuwi. jarang. Betul. Ada lagi nggak pesan buat ini calon pendatang nih? Jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Itu yang paling terpenting ya. Keren banget. Jaga Keren. Iki sih yang paling bener gitu. 33 menit kita yang kita cari mana ini Mas? Iya, jagalah pergaulan. Oke, thank you, Bro. Siap. Thank you, Thank you banget. sukses. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan ketemu lagi di Nyagro.